Sahabat, apa yang Anda pikirkan ketika mendengar kata mumi? Pasti yang pertama terbersit adalah mumi-mumi dari Mesir seperti Tutankhamun dan Ramses II. Atau malah sarkofagus mereka yang menampung jenazah bersama harta tak ternilai sebagai bekal akhirat. Akan tetapi, hanya sedikit orang yang menyadari bahwa mumifikasi justru terjadi di luar Mesir 2000 tahun lebih awal. Peradaban pertama yang melakukannya ada di Amerika Selatan. Lantas, apa bedanya antara mumi dari dua peradaban itu? Mari kita simak. Orang mungkin mengira mumi paling awal muncul dari keinginan untuk melestarikan anggota masyarakat yang paling dihormati, seperti dalam kasus Mesir kuno. Namun, sebenarnya tidak demikian. Faktanya, orang pertama yang memumikan orang mati adalah pemburu pengumpul dari Chinchorro yang bertahan di pantai gurun Atacama. Peradaban Andes seperti orang Inca dan Nazca juga mempraktikkan mumifikasi berabad-abad setelah pemburu pengumpul Atacama memulai praktik itu. Untuk masyarakat berskala besar ini, status dan pengorbanan manusia berperan dalam metode penguburan ini. Sementara di Mesir, hal itu juga dirancang untuk melestarikan bangsawan penting untuk akhirat. Praktik di Mesir sendiri baru dilakukan sekitar 3500 sebelum Masehi. Tujuan mereka adalah untuk membantu perjalanan orang yang dimumikan ke dunia bawah yang dikuasai oleh dewa Osiris. Kepercayaan Mesir kuno menyatakan bahwa akhirat terletak di dekat makam. Makanya, ada unsur ketakutan melingkupi kematian. Proses di Mesir adalah dengan cara yang rumit. Sebelum mengenal balsam, orang Mesir memanfaatkan bahan alami seperti pasir dan matahari gurun dan kuburan dangkal. Sedangkan setelah mengenal balsam dan awet, mereka memasukkan batang logam melalui hidung ke otak sehingga jaringan otaknya hancur. Materi otak kemudian dikeringkan dari hidung dan organ lainnya ditempatkan di toples kanopi. Jenazah kosong yang tidak punya organ itu kemudian dilumuri bumbu dan tuak, lalu dimasukkan ke dalam garam untuk dikeringkan selama 40 hari. Barulah kemudian jenazah dibungkus dengan linen dan ditutup dengan resin sebelum dimasukkan ke sarkofagus. Sementara di gurun Atacama yang gersang di Chili dan Peru, ratusan mayat memenuhi lanskap yang dihuni oleh kalangan Chinchorro. Mayat-mayat di sana dimumikan secara alami di gurun pada 7000 tahun silam. Masyarakat pertanian masa itu terinspirasi dengan sistem ini, sehingga mereka memumifikasi yang menjadi metode baru mereka. Pengawetan seperti ini adalah latihan untuk berdamai dengan kematian bagi orang-orang Chinchorro. Prosesnya sangat berbeda dari orang Mesir. Mereka juga membuang organnya, tetapi dengan membuang tulangnya juga. Setelah selesai, mereka menyusun kembali kerangkanya dengan kerangka batang kayu. Organnya pun diganti dengan serat hewan, tanah liat, dan tumbuhan kering. Kulit itu kemudian ditempelkan kembali pada jenazah dengan kulit singa laut digunakan untuk menambal celah yang ada. Topeng tanah liat dan wig kemudian diletakkan di atas kepala mumi. Perbedaan utama lainnya antara Chinchorro dan orang Mesir adalah mumi Chinchorro tidak dimakamkan. Mumi lainnya di Amerika Selatan berasal dari kerajaan Inca. Mereka seperti orang Mesir memberikan preferensi kepada anggota masyarakat yang tinggi diperlakukan seolah-olah masih hidup setelah kematiannya. Jenazahnya pun diperlakukan dengan baik, bahkan diberi makanan dan minuman. Namun, jika ini terdengar mirip dengan filosofi Mesir, aspek mumifikasi Inca jelas berbeda. Mumi Inca seperti banyak mumi orang Andes, terbungkus kulit atau kain dalam posisi janin sehingga dapat diikat dengan kuat. Dengan memastikan keheningan fisik mereka, mereka akan mengaktifkan ketangkasan spiritual mereka melalui waktu dan dunia kehidupan. Implikasinya adalah mumi Inca tetap dekat dengan bumi dan keturunannya yang masih hidup. Yang lainnya di Peru, peradaban Nazca juga melakukan mumifikasi tetapi untuk pengorbanan. Kepala yang terpenggal terkadang dianggap sebagai piala perang. Seperti suku Inca, orang Nazca membungkus banyak mumi mereka sebelum dimakamkan. Pada tahun 2021, para arkeolog menemukan mumi Nazca berusia 800-1200 tahun yang diikat dalam posisi janin dengan tali yang berat. Para arkeolog yakin bahwa itu adalah praktik penguburan di Peru Selatan. Diperkirakan mumi ini adalah orang yang punya pangkat tinggi, karena dimakamkan dengan keramik, sayuran,
dan peralatan batuan. Ada juga persembahan makanan seperti jenis moluska. Persembahan berlanjut selama bertahun-tahun, menunjukkan bahwa Nazca seperti Inka tidak melihat kematian sebagai akhir dari kehidupan. Orang Mesir beruntung. Mereka punya teks sejarah yang ditinggalkan. Sementara peradaban Amerika Selatan lebih sulit diuraikan, karena pengetahuan tentang agama mereka telah atau hampir punah.